Seorang mahasiswi di salah satu universitas di kota Palembang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh pacarnya. Mahasiswi itu bernama Ella Nindriani, warga Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sedangkan pelaku penganiayaan itu bernama Theo Putra Prasetya, warga Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, yang juga mahasiswa di kota Palembang. Peristiwa itu terungkap setelah pelaku berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polsek Seberang Ulu 2, Palembang, dipimpin Kanit Res Ibtu Andrian saat berada di tempat persembunyiannya di Kabupaten Oku Timur selang 3 hari pasca kejadian. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono melalui Kapolsek SU2 Kompol Bayu Arya Sakti didampingi Kanit Res Ibtu Andrian mengatakan pelaku Theo ditangkap setelah korban membuat laporan ke Polsek SU2 Palembang. Menurut Kompol Bayu, peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap pacarnya terjadi pada Sabtu lalu di Kos Pelangi di Jalan Jaya Indah, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan SU2 Palembang, yang merupakan tempat tinggal korban. Atas penganiayaan yang dilakukan pelaku, lanjut Kompol Bayu, korban mengalami luka memar di bagian kening sebelah kiri, luka memar dan lecet di bagian dekat mata sebelah kiri, serta memar di bagian kedua tangan dan kaki. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Melaksanakan press release terkait perkara 351 penganiayaan terhadap seorang mahasiswi atas nama Ella Nindriani yang merupakan mahasiswi dari kampus PGRI, dan tersangkanya atas nama TPR atau Theo yang merupakan mahasiswa dari salah satu universitas swasta di Palembang. Jadi untuk modusnya mereka adalah pasangan, maksudnya adalah berpacaran, yang mana gara-gara cemburu tersangka maupun korban pertama yang lain. Atas dasar cemburu karena korban menerima pesan singkat WhatsApp dari mantannya, sehingga terjadi percekcokan dan akhirnya terjadi pemukulan oleh tersangka. Korban TKP di mana tuh Bang? Untuk TKP di kos-kosan Pelangi di Kelurahan 13. Tim Liputan Sumatera TV melaporkan.